kita tiba di segmen keempat pemirsa ya, tidak terasa waktu. Masya Allah. Ya, kalau begitu kita kembali lagi menyambung tema terkait ya bersama Ustaz Haidir Malik Tabunti kita. Iya, jadi Tetap. terima kasih pemirsa Net TV yang berbahagia. Kita lanjutkan tadi bagaimana mendapatkan sifat-sifat mulia ini yang saya ulangi tadi apa, dakwahkan, latihkan. Latihkan ini muliakan tadi ulama yang lebih tua, sayang yang muda, kemudian bergaul dan berbaur dengan orang-orang yang berbeda karakter. Kemudian yang ketiga ini penting sekali, kita bagaimana berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak, sifat seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya ingat Berat, iya. berat pemirsa ya. Iya, saya ingat ke pesan-pesan yang sering disampaikan oleh guru saya dulu di madrasah bahwa ada 3 akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ulang-ulangi dan kita upayakan untuk amalkan. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu akhlaknya Nabi, akhlakul hasanah. Hasanah itu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi misalnya seseorang ini memperlakukan kita dengan baik, maka kita balas dengan kebaikan juga. Akhlakul hasanah. Kemudian yang kedua pemirsa Net TV yang berbahagia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kebaikan dibalas dengan lebih baik. Iya, for example, misalnya orang berikan A, kita mungkin berikan B, C, lebih baik, lebih baik. Itu ya secara umum. Kemudian kenapa saya mau ini membahas ini materi karena ini akhlak Nabi yang ketiga. Subhanallah. Akhlak apa yang ketiga itu? Akhlakul azimah. Akhlakul azimah itu kejahatan dibalas dengan kebaikan, bahkan hadiah. Allahu akbar. Inilah akhlak yang paling mulia. Yang paling mulia namun yang paling sulit berat oleh manusia. Iya. Ya. Subhanallah. Orang berbuat jahat kepada kita, biasanya kita, oh iya, kubalas sekolah. Karena biasanya begitu. Biasanya dibalas atau didiemin. Iya. Ya, atau dibalas juga. Iya. Tapi kalau kita ini bisa punya ini akhlaknya yang ketiga daripada akhlak Rasulullah, maka subhanallah. Betul-betul kita ini seperti wali, orang mulia. Allahu akbar. Disakiti, diberikan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi dibalas dengan kebaikan, bahkan dengan senyum, dengan hadiah lagi. Subhanallah. Ini macam ada di sinetron. Allahu akbar. Iya. Subhanallah. Dan ini pemirsa Net TV yang berbahagia, saya juga ingat dulu kisah yang sering disampaikan oleh guru kita waktu sekolah dia di SDK SMP. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap pergi ke masjid pada subuh hari ada kotoran di depan pintunya. Iya, keras. Setiap hari seperti itu. Kemudian berlanjut beberapa hari, ini kotoran mulai tidak keras, encer seperti itu. Akhirnya makin encer dan kotoran itu tidak ada, sudah tidak ada. Kemudian Nabi bertanya-tanya, mencari informasi, ternyata ini yang melakukan ini tetangganya dan sekarang lagi sakit. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi itu, subhanallah. Nabi ini ambil gandum, makanan lah, kue lah seperti itu. Kemudian dia bawakan kepada tetangganya. Allahu akbar. Sungguh akhlak yang sangat mulia. Kalau mungkin kita sekarang ini diperlakukan seperti itu, mungkin kita sudah sudahlah. Kita mungkin tapi kita belajar sama-sama pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini belajar mewujudkan akhlak Nabi ini dalam kehidupan kita.
Iya, tenaga. sekuat tenaga. Kalau mungkin yang akhlak pertama kedua mungkin sudah banyak Iya. yang lakukan. Kita mungkin pun sering praktekkan itu. Diberikan satu, kita pengen membalas dua atau tiga. Tapi ini yang ketiga ini subhanallah kalau kita bisa diwujudkan. Ada biasa orang santer mengatakan bahwa kayak gini Ustaz. Kalau lo baik sama gua akan jauh lebih baik sama lo. Tapi kalau lo jahat sama gua akan 1000 kali lebih jahat daripada lo. Itu sangat terkenal kata-kata seperti itu. Ini berarti berlawanan dengan akhlak Nabi. Akhlak yang ketiga tadi azimah. Iya, azimah yang azimah. Ini karena memang sangat berat ya, tapi bukan berarti istilahnya kita tidak diberikan kesempatan untuk melakukan yang ketiga ini. Kesempatan selalu ada ya sepanjang kita hidup Ustaz ya. Iya betul Insyaallah ya. Cuman pemirsa Net TV yang berbahagia, ikramul muslimin ini sangat erat hubungannya dengan iman. Jadi walaupun kita tahu keuntungannya, cara mendapatkannya, apa itu ikramul muslim, memuliakan semua. Tapi ketika iman ini kita bermasalah, problem, iman kita ini lowbat, maka kita tidak bisa buat juga. Dan rumusnya tidak ada pada orang ya? Tidak ada. Ada pada kita. Bagaimana kita ini meningkatkan terus iman yang ada dalam hati kita. Iya. Nah, maka pemirsa Net TV perlu ini kita ulang-ulang. Karena sama-sama kita fahami bersama pemirsa Net TV bahwa iman inilah yang mampu menggerakkan roh, yang mampu menggerakkan roh, jiwa kita, jiwa dan fisik kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau iman lobet ada kelihatan ketika iman ini lobet, susah untuk menghormati orang. Kita senang kalau orang lain susah move on juga. Iya. Berarti bermasalah imanmu. Maka cas seperti HP. HP itu ketika lowbat perlu dicas. Cari energi. Salah saya energizer. Salah satunya begini, bincang-bincang, bermuzakarah, cari lingkungannya, circle, atmosfer yang baik, yang punya motivasi yang baik, punya sugesti yang baik. Jangan dengar sugesti yang seperti tadi itu. Kalau lo baik, itu bisa tersimpan di subconscious kita, di alam sadar kita, dan bisa jadi ke long term memory. Iya, long term memory dan memberikan efek kepada perilaku sehari-hari. Menjadi jiwa. Karena habits, kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang. Itu laten ya. Maka perlu di skip itu, dikurang-kurangi. Dengarkan ini kata-kata yang sering disampaikan ulama, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Jadi menumbuhkan sifat-sifat yang rendah hati, ya, memuliakan orang. Boleh mungkin diulang ini host sama-sama kita. Ini kalimat yang sangat bagus. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Sering diulang-ulang ini. Subhanallah. Lebih baik orang lain. Janganlah kita menganggap diri kita lebih baik daripada apapun itu. Lebih dari ekor anjing pun tidak boleh kita merasa lebih baik. Iya. Ini semakin deep, semakin dalam, semakin menarik. Allah kita akan kembali usai jeda berikutnya. Ini Station on Net, di Social Good.